Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita harus perkenalan terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Bu Siti Asia, jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Islam Negeri. Kemudian sebelum kita apakah ada yang dipertanyakan lagi? Ada? Apa? Ada. Nah, lanjut aja ya. Kita lanjutkan. Kita pengabsenan terlebih dahulu. Hadir semuanya? Hadir. Hadir. Hadir semua ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya lihat di sekitar kita apakah ada sampah atau tidak. Jadi kita lihat sekeliling kita, kalau ada sampah silakan diambil. Karena an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kelas kita bersih, maka ini kita juga semakin nyaman, belajar kita semakin nyaman. Baiklah, akan kita lanjutkan masuk ke pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bab selanjutnya tentang sumber daya alam lingkungan. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sumber daya alam di lingkungan sekitar kita itu sangat banyak. Sumber daya alam lingkungan itu yang dapat membantu untuk kehidupan manusia atau dapat dikonsumsi untuk manusia. Contohnya itu seperti kopi, seperti teh, coklat, dan lain-lain. Dengan kendaraan juga itu seperti sumber daya alam, termasuk ke dalam sumber daya alam berkendaraan. Jadi dapat disimpulkan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah yang memiliki potensi atau daya alam yang dapat membantu atau memperkembangkan dalam kehidupan manusia, mempermudah atau dapat dikatakan dengan membantu dalam kehidupan manusia. Jadi sumber daya alam itu ada banyak, ada jenis-jenis sumber daya alam. Kita tuliskan dulu ya.
Nah, itu pengertian dari sumber daya alam. Lanjut, kita lanjutkan ke dalam jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam itu dapat kita ketahui ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dia memiliki atau membuat dan dapat pemulihannya kembali. Jadi contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti air, angin, udara, batu, tanah, dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak memiliki pemulihannya kembali. Contohnya seperti tembaga, dan yang lain-lain.
yang dapat berkembang dan dapat mempermudah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan manusia. Jadi, kegunaan sumber daya alam ini sangat banyak. Seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya itu seperti kopi, teh, coklat, dan lain-lain. Jadi sumber daya alam ini dia sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan dalam jenis-jenis sumber daya alam itu dia terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti angin, batu, air, dan sebagainya. Jadi sumber daya alam yang diperbaharui itu dia seperti yang dapat dikelola atau yang dapat pemulihannya kembali. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya seperti tembaga, bahan tambang, dan sebagainya. Dia tidak dapat pemulihannya kembali. Seperti saya membawa contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, dan saya mempunyai contohnya seperti air, tanah, dan ada juga seperti batu. Jadi sumber daya alam itu banyak di lingkungan kita dan ada di sekitar kita. Jadi dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan, sumber daya alam itu ada berbagai banyak bentuk